Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Di video kali ini kita akan lanjutkan ke pembahasan mempercantik halaman ubah data ataupun edit data users ya. Jadi kita sudah membuat halaman tambah data pada video sebelumnya untuk yang lebih cantik. Sekarang giliran si ubah datanya. Nah, sebelumnya kita akan ganti sedikit di bagian daftar data ya, karena kalau kita klik edit di sini dia akan error. Kenapa dia bisa error? Karena di sini bukan mengarah ke admin out edit user ya. Jadi kita akan tampilkan satu URI lagi, URI segmen sebelum out, yaitu namanya adalah admin. Jadi kita kembali lagi di text editor Anda, masuk kepada bagian views, selanjutnya itu index. Nah, di index ini ada yang namanya out deactivate. Kemudian kita seleksi dulu nih. Oke, kemudian kita seleksi, kita ganti di sini dengan namanya adalah admin supaya nanti dia mengarahkan ke controller out di dalam folder admin ya. Oke, ini udah kita ganti. Oke, udah benar. Kita coba refresh ya. Kalau misalnya saya klik aktif di sini si Gabriel Batistuta. Nah, ini untuk deaktivasi, tapi nanti kita akan coba ubah sendiri ya di halamannya. Ini yang jelas sudah jalan ya fungsi dari si menaktifkan si akunnya ini. Kalau edit, oke, dia udah jalan ya. Nah, kita akan langsung ubah data, ubah pengguna di sini. Nah, langsung saja kita masuk ke text editor, buka file yang namanya edit-user.php. Nah, pada dasarnya sebenarnya si ubah data user ini mirip dengan penambahan data user. Cuma ada sedikit perbedaan. Pertama adalah di bagian form opennya dia menggunakan URI string. Kalau misalkan teman-teman bingung apa itu URI string, bisa lihat di dokumentasi CI ya. Jadi kalau URI string ini dia akan mengembalikan nilai URI segmen yang terdapat dalam suatu halaman yang menggunakan fungsi ini. Contohnya adalah kalau misalkan URL-nya seperti ini, http://samsite.com blog comment 123, dengan adanya si URI segmen URI string dia akan mengembalikan langsung blok komen 123 saja. Oke, jadi kita kembali lagi ke sini. Ini untuk form ini sama nih untuk di bagian tambah data, cuma ada sedikit perbedaan di bagian users groupnya. Nanti kita akan pakai ini. Sama satu lagi, dia membutuhkan form hidden parameter ID dan form hidden CSRF. Jadi kalau ingin mengubah suatu data itu kita perlu ID parameternya yang mana akan kita ganti. Oke, jadi kita akan ambil dari create user, kita Ctrl A, Ctrl C, kita ke edit user. Ini saya blok dari sini saja sih, Ctrl V. Kemudian pada bagian form open saya cut, saya masukkan ke pada bagian atasnya di sini. Form open, simpan. Oh, ini salah nih, bentar. Kita kayaknya perlu buat satu file baru nih. Sebentar, kita coba buang dulu yang bawah ini. Oke, save. Nah, dia masih bablas ya. Tabnya ini jadi panjang. Saya belum tahu gimana caranya untuk supaya bisa tidak panjang seperti ini. Oke, kita copy, tapi di sini coba kita simpan. Oh, masih juga. Berarti ini masih harus dibuat file baru nih. Ini kita buat file baru. Nah, ini kita ini saja sih, kita copy, kemudian paste langsung di bagian out. Oke, kemudian yang ini kita Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Sorry, kita harus buat file baru, bukan mengcopy paste. Oke, kita buang edit user copy, delete. New file di sini namanya adalah edit user 1.php. Oke, ini udah lebih rapi ya. Sip. Ini kita hapus, don't save. Yang ini juga kita hapus. Ini kita tetapkan di sini. Cuma nanti kita akan ganti nama filenya. Edit user ini kita delete. Edit user 1 ini kita ganti menjadi edit user saja. Oke, supaya dia bisa lebih rapi untuk penanda dari tabulasi ataupun tab dari jarak si text editornya. Saya masih belum ketemu gimana cara untuk mengatur supaya dia menjadi jaraknya 2 saja di sini.
Oke, kembali lagi ke sini, kita lihat pada bagian ubah data. Kita nggak pakai untuk first name dan seterusnya ini ya, kita ambil untuk di sini. Nah, kita ambil dulu. Kemudian kita letakkan tadi posisinya apa nih? Ini users group ya. Kita letakkan posisinya di bawah. Di bawah mana ya terletaknya? Bawah font sajalah. Kita letakkan di sini. Kemudian untuk form hiddennya kita pindahkan. Oke, kita letakkan di bawah form submit lah. Ini bukan create user tapi edit user ya. Oke, ini udah berubah. Form close-nya udah ada di situ, kita nggak usah ubah lagi. Simpan, kita coba refresh. Nah, langsung tampil ya. Tapi di sini ada address yang nggak muncul karena kita sebelumnya udah menampilkan dan menambahkan form baru yaitu address sebagai alamat. Nah, kita akan tambahkan dulu di controllernya, yaitu di controller folder admin out. Kemudian di bagian sini saya copy saja ya. Ctrl K2 masuk ke yang namanya edit user. Form validation-nya kita letakkan di bagian bawah sini. Ini bukan create tapi edit. Oke, ini udah kita sediakan. Selanjutnya adalah kita tambahkan nilainya di sini. Address simpan. Selanjutnya kita tambahkan lagi setelah dari font ya. Oke, kita masukkan di sini. Nilainya adalah address. Oke. Nah, di sini sedikit perbedaan pada bagian ubah data. Ada yang namanya value ya. Value-nya ini nilainya adalah this form validation set value address. Langsung diambil user address. Address ini merupakan field ataupun kolom dari tabel user ya. User ini merupakan nilai variabel yang sudah diatur ataupun yang sudah disiapkan di atas ini. Oke, ini merupakan bawaan dari settingan si Yonout-nya. Kemudian kita reload, udah tampil, tapi ini identity column nih, edit user 73. Kita lihat di sini 73. Seperti ini. Kalau misalkan kita lihat di file yang awal ya, coba kita lihat lagi di depan. Yonout 3, kemudian views out, edit user, dia ada identity nggak di sini? Identity. Dia nggak pakai identity ya kalau saat edit data di sini. Oke, ini bisa kita atur secara manual ya. Berarti dari Yonout sendiri dia nggak menyediakan email dan username. Di sini cuma disediakan first name, last name, company, phone, dan passwordnya saja beserta dari si users grupnya. Oke, kita akan langsung tambahkan saja kalau memang dari Yonout-nya begitu. Kita lihat dulu di sini pada edit user. Mana nih? Berarti kita langsung saja nih, langsung tampilkan seperti ini. Oke, ini identity kita masukkan. Anggap saja identity ini sebagai username ya. Jadi ini untuk, ini create juga nih sebenarnya salah, bukan create tapi edit. Jadi kita ganti Ctrl H, edit. Oke, seperti ini kita simpan. Selanjutnya adalah di controllernya kita siapkan untuk yang namanya identity ya. Identity kita copy saja karena kalau di sini kita lihat untuk edit data dia nggak ada nih. Nah kan nggak ada nih identity-nya, yaitu si username. Oke, kita tambahkan pertama di bagian formnya karena kita belum ada untuk si username dan username dan email. Pertama kita masukkan di sini
apa namanya tadi, identity. Kita langsung masukkan saja ya username ya. Username, ini juga username. Selanjutnya di sini adalah email. Simpan, kita coba refresh. Nah, ini identity kita ganti dulu. Identity itu diganti menjadi email username, sorry. Oke, untuk email dia udah punya nggak? Oke, dia udah tampil, tapi ini masih belum bagus ya, karena belum kita kasih kelasnya untuk form control. Jadi caranya kita klik lagi di sini setelah ID, kita kasih yang namanya atribut kelas. Atribut kelas seperti ini juga. Oke, kita copy, kita paste, kita ganti di sini menjadi kelas, di sini menjadi form control, simpan, refresh. Oke, dia udah tampil ya, kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat di bagian mana, create user, ini udah benar ya. Untuk dari formnya ini juga udah benar. Kalau kita lihat udah benar. Kalau kita inspect udah tampil seperti ini, udah lebih rapi. Selanjutnya adalah kenapa di sini alamat kosong. Kalau kita lihat di database ada nggak nih alamatnya? Nah, si Batistuta emang nggak ada nilainya ya, tapi kalau misalnya kita isikan di sini misalkan Itali, kita refresh, nah dia ada ya, muncul tampil si nilai dari si alamatnya. Tapi di sini username-nya nggak muncul nih. Kita atur dulu pada bagian edit user, identity. Oke, kita coba lihat untuk di language Indonesian Outlink identity. Nah, dia nggak ada juga nih. Kita copy saja. Identitas ini kita ganti saja ya, langsung dengan username. Di Ctrl H, identitas nah ini double nih. Oh ya, benar, nggak masalah itu. Username. Oke, kita copy. Pada bagian edit user, letaknya kita posisikan di bawah company saja. Namanya adalah edit user identity label. Oke, udah kita atur username. Validationnya kita atur juga di sini. Edit user validation identity. Ini namanya adalah username. Simpan. Kita coba refresh. Udah tampil ya. Kalau ini saya hapus untuk dikosongkan, nanti harusnya muncul warning atau error. Simpan pengguna. Bidang dibutuhkan. Bidang apa nih? Nggak tahu nih. Kemudian bidang kata sandi oke. Bidang konfirmasi kata sandi oke. Yang nggak benar itu adalah, coba kita reload ya. Continue. Form yang dikirim oke. Ini karena CSRF kita nggak bisa reload. Taruh dari sini saja. Coba saya hapus alamat. Oke, alamatnya ini belum kita masukkan untuk edit. Coba kita lihat di sini. Address, alamat udah. Mana nih? Address sudah benar. Outnya edit user validation, address required trim. Ini harusnya jalan sih. Kenapa dia cuma kosong kayak gitu aja? Kalau kita kosongin username, username juga nggak muncul. Kita out. Oh ya, ini belum kita masukkan ya. Kita letakkan di sini identity. Di sini adalah validation identity. Simpan. Kita coba hapus username, enter. Username benar, cuma alamat saja yang dia masih belum benar. Ini kan address nih.
Di sini masalahnya, edit user validation address label. Nah, ini nggak ada nih rupanya, edit user validation address label. Oke, ini kita letakkan mungkin di bawah sini saja, kita copy seperti ini. Oke, ini masukkan alamatnya adalah alamat rumah, simpan, kita coba refresh lagi, continue. Oh ya, ini lupa lagi karena dia CSRF, kita harus enter. Oke, ini kita coba mana tadi si alamat. Nah, ada benar ya, bidang alamat, bidang username. Nah, ini padahal kan username udah terisi nih, kenapa dia dinyatakan masih perlu diisi? Kita coba cross check lagi. Identity udah ada belum di sini? Coba kita hapus identity-nya, simpan, kita enter. Oke, kalau kita hapus batis tutanya, nah, dia masih nggak benar. Coba kita mundur, kembalikan, simpan. Kita coba hapus, enter, udah benar. Ini masih muncul bidang username dibutuhkan. Kenapa dia masih muncul? Ini coba saya hapus juga passwordnya. Oke, udah. Bentar, username dia masih muncul ya. Kita coba cross check lagi. Ini masalahnya di mana? Identity untuk update sih nggak ada masalah di sini. Identity. Oh iya, ini masalahnya ada di sini. Username ini kita harus ganti dengan yang namanya ini adalah bentar, supaya lebih seragam mungkin kita buat di atas ini adalah username, simpan, kita coba hapus, enter. Oke, username-nya kita kasih Henry misalkan, tapi alamatnya kita kosongkan. Nah, udah bener ya. Jadi kita coba masuk ke halaman untuk alamatnya. Oke, kita kembali untuk ke apa namanya, halaman yang namanya edit daftar user. Kita ganti misalkan Gabriel Batistuta. Saya ingin ganti alamatnya ini menjadi misalkan Livorno. Kita simpan pengguna, tapi kata sandi ini kita harus kosongkan ya, karena kalau kita cuma isi kata sandi tanpa mengisi konfirmasi kata sandi, nanti akan muncul warning untuk bahwa mengisikan konfirmasi kata sandinya juga. Simpan pengguna. Oke, udah berhasil ya. Kita lihat di Gabriel Batistuta udah berubah, tapi di sini ada satu kejanggalan yang kalau misalnya teman-teman lihat, bahwa setiap kita melakukan simpan pengguna dengan form kosong untuk di bagian password, itu dia nggak muncul nih notifikasi bahwa data sudah dirubah. Nah, kita cek ya di daftar user di index. Ini saya tutup dulu breadcrumb-nya. Nah, ini nggak ada PHP echo message-nya, jadi pesannya nggak muncul. Nah, kita letakkan itu di mana ya posisinya paling pas, mungkin gimana lah paling pas kita letakkan, setelah HR saja ya, kita letakkan PHP echo $message, simpan, refresh, dia nggak tampil. Tapi kalau kita edit, ini saya hapus, saya simpan, informasi akun berhasil diperbarui. Nah, ini bisa kita percantik ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di bagian config, kemudian mana nih ya, note, pada bagian bawah sini ada namanya message nih. Ini kita bisa kasih notifikasi sama seperti pada error start delimiter. Kita copy nih. Oke, simpan, ini kita ganti menjadi div juga.
tapi kita kasih kelasnya itu apa ya, kita sukses saja ya, kita kasih akses, simpan. Nah, kita edit, kita langsung saja simpan. Informasi akun berhasil diperbaharui, jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian untuk grup, oke, nanti nih kita ubah sendiri. Kita coba kasih lagi di sini Arsenal FC, coba misalkan simpan. Oh, ini bidang kata sandi lagi, push, kita simpan pengguna. Oke, informasi akun berhasil diperbaharui. Jadi kurang lebih seperti inilah untuk proses mempercantik halaman dari pengubahan data yang terintegrasi dengan framework Codeignitor versi 3, kemudian Bootstrap versi 4 ya kalau si Matrix admin ini, kemudian dengan library Ion Out-nya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.